Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita pertemuan ke-9 setelah melaksanakan UTS ya. Setelah melaksanakan UTS, saya mau absen dulu. Aisyah tadi izin Bu. Desti Lestari ada. Fania Desa Putra. Ibu. Fania Desa Putra. Jadi sesuai NPM itu yang setelah UTS kita masuk kepada materi tentang pesan-pesan yang dihadirkan oleh media itu apakah sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Jadi saya mengambil karena kemarin yang membuat konten di akun media kita masing-masing kan ya, dan kita sudah setujui bahwasanya sesuai dengan yang namanya literasi. Sebenarnya yang kalian buat itu secara keseluruhan sudah masuk kepada konten-konten informasi. Tetapi itu ya yang hiburan. Tapi saya lihat ya ada juga yang mengarah ke yang disebut sebagai literasi media baru. Literasi media yang kita misalnya kemarin ada yang pesan judi online, ya, konten kalian itu saya online. Terus ada juga preman itu siapa kemarin? Yang gantung tuh. Iya, yang kelas ya. Aku di rumah saya. Yang kenalan remaja, Terus ada yang ini peduli lingkungan, ya kan? Ada yang masak juga di sini. Bisa masak oleh. Itu selain yang review tentang pasar itu orang siapa ya? Berarti yang tentang ini juga ya, konten-konten tutorial jilbab itu rapi juga itu. Iya ya, mereka tapi orang yang tutorial jilbab di TikTok mereka tutorial jilbab gitu kan. Tapi alhamdulillahnya maksudnya lebih ke informasi aja sebenarnya. Cuman yang benar-benar yang diinginkan itu kan memang yang berisi orientasi, benar nggak sih? Yang orientasi. Apa? Karena yang diinginkan oleh media pada hari ini, yang diinginkan oleh kita sebagai penikmat untuk tayangan di media itu tentu yang edukasi, edukasi. Jadi ada yang kemarin itu bahasanya tentang kesehatan mental ya. Sebenarnya saya kan sama kesehatan mental, ya kan? Menarik. Jadi dari ini bagian saya lihat berapa persen ya, itu mengarah memang ke konten yang positif ya, konten yang positif. Yang artinya apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu masuk. Ya kan, karena UTS itu kan dia rentetan dari uraian singkat pembelajaran dari pertemuan awal yang sampai ke pertemuan kalau UTS ya itu pertemuan 1 sampai 7. Artinya pencapaian pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 7 itu sampai ke kalian. Jadi pesan yang ingin kita harapkan dalam literasi media informasi itu sampai. Nah sekarang kita masuk kepada isi konten berdasarkan fungsi media. Dan satu lagi saya ambil temanya itu tentang personal branding. Kenapa? Ya, karena ketika kalian menghadirkan konten, apalagi yang berani untuk memperlihatkan wajah dia, ya, misalnya seperti itu, terus Rahel, terus rata-rata ya, rata-rata pasti kalian memperlihatkan, artinya kalian udah kayak artis deh, kalau saya lihat kemana. Yang adegan skenario kayak skenario pastinya, ya, narasi yang pastinya bukan main jadinya, jadi pas kalian tulis dulu kan, jadi fungsi media itu masih ingat itu fungsi media. Kemarin di pertemuan awal-awal saya sudah kasih tahu ya, fungsi media edukasi, informasi, persuasif, habis itu untuk hiburan juga. Nah sekarang saya mau tanya, dari yang kalian buat konten itu kalian masuk ke yang mana? Informasi dan
Jadi ini masih jadi apa namanya? Rizka Ananda ini dia ngambil konten tentang pendidikan, tentang pembelajaran. Jadi dia mengambil teori pada konsumtif gitu ya. Konsumtif yang diberikan efek dari media, teori motivasi. Nah, yang iklan kita iklan. Mana tahu kan sambil bikin konten sambil iklan saya nggak mau respon. Kayaknya berarti itu dari buku ada kan? Buku ada kan? Nah dari buku ini apa pertanyaan apa yang bisa kalian buat dari buku ini? Dari buku ini pertanyaan apa yang bisa kalian rumuskan? Oke, apa isi dalam buku itu? Coba penulisnya. Siapa penulisnya? Halaman bagaimana sumber saya bertulis ini apa isi buku ini ya? Apa isi buku ini? Kemudian berapa halamannya? Apa manfaatnya? Terus siapa penulisnya? Ya, ini masuk rumusan pertanyaan yang untuk kita berpikir tinggi kan? Ya. Kalau bisa ada general sekali, diplomatis sekali kalau kita bertanya. Kita mesti hati, apa isi buku ini? Jangan apa isi buku ini? Kita tanya judul dan hal. Ini buku tentang dikasih. Misalnya, siapa penulisnya? Penulisnya juga udah ada di atas. Di link penulisnya itu. Dan kalau punya halaman tinggal buka aja. Jadi, ya kan? Kalau punya halaman itu udah cuma satu pertanyaan yang di sini. Siapa kira-kira yang mau ngasih pertanyaan yang pas? Kenapa penulis itu meletakkan sebuah desain orang dan mengaku warna hijau apa kaitannya dengan isi tersebut? Dari segi desain itu kan bisa menggambarkan sebuah arti dari itu. Kenapa dia menggambar warna hijau dan letak-letaknya seperti itu? Ada lagi? Kasih aku itu dia. Ini yang disebut sebagai pertanyaan-pertanyaan yang orang itu berpikir secara kritis. Orang mikir dulu ketika mau jawab. Tapi kalau pertanyaan dasar banget, misalnya tadi si itu kan isi buku, sampai sih jawaban dari isi buku juga udah tahu, ya kan? Berapa halaman tinggal dibuka. Tapi kalau ini pertanyaannya luar biasa, dia tanya kita ke orang mendesain warna hijau, dan kamu berpikir ya kan? Kenapa mesti ada gambar orang di sini? Kenapa mesti ada laptop? Kenapa mesti ada atribut-atribut buku dan segala macam ya? Nah, kita masukkan lagi apa manfaat buku ini? Ya kan, misalnya pertanyaan itu ini dikaitkan dengan pertanyaan siapa? Nah, ini disebut sebagai pertanyaan yang berpikir kritis. Jadi konten is king European Gates itu apa menurut kalian? Konten itu adalah raja. Kenapa Bill Gates itu menyimpulkan? Ya, bahwasanya dia mengatakan konten itu disebut sebagai raja. Raja ini seperti apa menurut kalian? Dari itu benar ya kan? Konten itu kan sebenarnya. Sedangkan raja itu kan memiliki pengaruh besar terhadap bawahannya atau masyarakat itu. Jadi konten itu dari sebuah raja, bahwasanya isi dalam konten itu dapat mempersuasi atau memberikan sebuah perspektif dari penontonnya gitu. Bisa mempengaruhi cara pola pikirnya, tindakannya gitu. Maka bisa disebut sebagai raja. Karena siapa dulu ya? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau menyampaikan ayat? Saya pendek isi karena sampai mau saya saudaranya. Sebenarnya saya juga mau ngasih tahu aja
tapi nggak ada yang boleh kali mau dari juga kan. Jadi saya sekarang juga sebagai afiliator orang-orang yang merumuskan kurikulum dari literasi media digital itu, sehingga saya merasa pede dengan kalian menyampaikan informasi pengetahuan yang saya tahu. Nah begitu juga kalian itu sukanya apa gitu? Ya, kalian itu sukanya apa gitu? Jadi kita itu kalau bisa ya dikenal dengan satu keahlian. Ya, misalnya si Echa ini dia suka fashion. Coba berarti tonjolkanlah hal-hal yang sesuai apa? Sesuai dengan yang dia betul-betul pelajari, yang dia betul-betul suka. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa ya? Sekedar harus sama jadi. Sekarang kan sama lagi seru-serunya nggak sih? Kalian usia sekarang? Iya. Seru nggak Pak? Ya kalian bisa main dengan teman-teman kalian, ketawa-ketawa ya kan? Sampai ketawa, tapi itu kita sekolah. Ya, sama yang masih dinikmati dengan baik sekali. Ya. Tapi pasti ya kan, itu tuh akan ada endingnya. Ya, itu akhirnya ada. Ya, waktu yang dulunya banyak berkali kita jam pikirnya satu sama ibu dosennya ini, sama bapak dosennya ini, gitu. Kita akan berakhir. Karena tak selamanya satu. Pasti kita manusia tak selamanya sama. Umur itu akan berakhir. Manusia juga akan berakhir. Jadi lakukan secara produktif. Jadi peserta ini tingkatkan kesadaran literasi bersama. Kita bisa kok. Ya, Bu Kami, satu sekalian ya. Kalau kita menunjukkan videonya ini. Nah, ini jelasin untuk perubahan, kan? Ya kan? Literasi itu menyenangkan, tapi kalau belum benar-benar bisa punya komunitas yang positif, jadi mungkin bisa kalian berikan nantinya. Nah, apa namanya? Konten edukasi itu untuk mencerdaskan bangsa, kan? Kemudian pasti kita bisa ya, pasti kita bisa memberikan tayangan konten-konten yang edukasi. Oke, coba siapa? Mana video tadi apa? Raihan. Video tadi mana? Ya, ya, itu aja. Coba cari tahu dulu tentang apa itu ngomong. Ya. Artinya kan di sini dia bikin konten ini adalah dari hoax dulu kan. Jadi dari hoax dulu, ya kemudian kenapa masyarakat suka dari hoax itu? Ya, karena masyarakat yang mengharapkan saling sebelumnya. Itu kan. Nah yang terjadi kita itu sekarang itu yang terjadi di media itu ya beberapa
mudah sekali ya kan percaya dengan informasi-informasi hoax ya kan, karena kita itu suka dengan yang buruk gitu dan aneh. Misalnya kalau salah satu kalau kita bikin konten itu ada semacam 3 detik pertama itu membuat orang tertarik ya, bukan kalau agak tahu lagi. Dan pokoknya dia 3 ini bikin orang berhenti nggak scroll ke ini gitu. Dan dengerin video kita, ya kan? Nah ini semacam call to action, aslinya dia iya. Jadi dia ini apa namanya? Ini kan hoax nih, dia mulai dari hoax dulu, ya kan? Misalnya nggak bisa kita ini, kalian kalau misalnya apa gitu ya, kalian akan begini, kalau begini juga enggak, tapi kita kok langsung banyak tuh yang meneruskan, mesti ulang, segala macam, ya kan? Nah itu disebut sebagai awal dari berita informasi bohong dulu, ya kan? Nah di sini juga kalau saya tangkap lagi, ini adalah kekuatan dari orang virus maker yang sebagai kemampuan untuk storyteller, ya, kemampuan untuk berbicara, ya, menceritakan sesuatu. Jadi semakin bagus skill kita dalam storytelling ini, itu tentunya membuat orang yang banyak yang melihat, banyak yang percaya. Gitu. Ada nggak kalian kemarin nonton ada satu influencer yang dari Thailand tangkap di Dubai? Yang dia dari warga Thailand, tapi dia menyamar sih ya. Dia punya Indonesia, dia punya kakaknya, punya lengkap surat dokumen sebagai WNI. Dia Dubai ya dia lewatnya dari Melaka apa ini? Dari Melaka sih kalau salah saya. Ya kan naik kapal sama orang tuanya, memang dia di negara dia dicari karena adanya penipuan yang kan dilakukan itu sudah 245 miliar. Dia sebagai apa awalnya? Dia sebagai influencer storytelling di YouTube. Jadi dia punya followersnya itu bukan beberapa subscriber gitu, jutaan gitu ya. Dan dia melakukan investasi bodong yang pengikutnya ini percaya. Nah salah satu yang awalnya percaya itu karena apa? Kemampuan dia untuk berkomunikasi kan. Kemampuan komunikasi luar biasa loh. Kekuatan komunikasi luar biasa. Dan alhamdulillah kita masuk ke jurusan ini. Ya, alhamdulillah kita masuk ke jurusan ini. Apapun bidangnya, yang dibutuhkan adalah interaksi komunikasi. Apapun bidang kalian nanti, interaksi komunikasi sebenarnya. Apapun usaha kalian, kalau nggak ada interaksi komunikasi yang baik dengan orang lain, itu tidak akan berjalan. Ya. Bagus kontennya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di situ? Jelas ya? Yang belum mengumpulkan itu kayak di kelas lain lah. Data kita udah aman ya. Kan beberapa UTS tinggal saya menilai lagi apa yang kalian kerjakan. Nanti semoga ya apa yang kita sampaikan hari ini dapat semacam pencerahan lah buat kalian. Dapat ilmunya buat kalian yang mudah-mudahan ya. Jadi yang tadinya misalnya di media sosial hanya sekedar scroll user fase itu berubah mindset ya dari sekarang. Kapan lagi kalau nggak hari ini? Ya kan? Kapan lagi kalau nggak hari ini? Ya, kalian punya peluang, kalian punya kemampuan untuk itu. Yang saya yakin dan percaya dari konten yang Anda buat itu kalian punya kalian punya wawasan yang luar biasa gitu. Oke, baik saya tutup. Mohon maaf jika ada salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.